customer nggak tahu ya, kalau restoran yang well prepare itu semuanya diperhitungkan dengan sangat matang teman-teman. Jadi kenapa gua hari ini bikin konten yang ngajak teman-teman muter-muter ngeliat preparation ini hampir nggak pernah ditunjukin sama orang-orang ya, karena gua termotivasi dari yang kemarin di Instagram rame banget, bukan cuma satu bahkan banyak gua lihat nih restoran yang terima reservasi begitu banyak, tapi mereka kewalahan buat handle. Mereka yang terima, mereka yang nggak bisa handle. Lucu ya gitu ya. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, selamat sore. Jumpa lagi sama gua William dari Corazon Resto and Coffee ya. Hari ini adalah menjelang hari-hari terakhir menuju Lebaran, teman-teman ya. Jam 4 sore ya, baru mau prepare untuk buka puasa. Hari ini pada saat kita syuting ini di hari Sabtu tanggal 14 Maret ya. Artinya minggu depan, Sabtu minggu depan kita sudah menyambut hari kemenangan yaitu Lebaran ya. Hari ini kita dapat reservasi sampai saat ini jam 4 sore sudah kurang lebih 110 packs ya reservasi yang kita terima. Puji Tuhan, gue sangat bersyukur. Semenjak gue pegang Corazon sudah 1 tahun ini, Corazon semakin baik, semakin berkembang. Semuanya sudah berjalan dengan begitu generik ya. Terus juga hari ini gue mau ajak teman-teman muter-muter ngeliat kalau menjelang Lebaran itu kan supplier banyak libur ya. Restoran justru manen, nyari duit ya menjelang Lebaran. Nah, gimana sih cara prepare-nya gitu ya. Intinya gue pengen konten-konten gue ini bukan cuma ngasih lihat ramainya sebuah restoran atau enggak proyek-proyek yang gue pegang, tapi juga teman-teman semuanya bisa sama-sama kita belajar cara mengelola restoran dengan baik. Sebelumnya gue juga mau menginformasikan ke teman-teman semuanya ya, bahwa di hari Lebaran nanti tanggal 21 Maret 2026, tepatnya di hari Sabtu ya, untuk merayakan hari kemenangan yaitu menyambut Lebaran ya. Nanti kita di Corazon Sabtu Minggu akan ada live musik. Artinya di hari Sabtu nanti pada saat Lebarannya kita ada siang live musik akustik, malamnya itu live musik full band ya. Jadi teman-teman yang mau karaoke, yang mau dansa boleh langsung datang ke Corazon. Dan ya ini yang harus benar-benar teman-teman ingat ya. Jam 12 siang sampai jam 3 sore kita bakal ada event photo booth ya. Jadi teman-teman semuanya bisa happy-happy, makan, kenyang ya. Dan kita akan memfasilitasi teman-teman semuanya bisa foto bareng keluarga di Corazon yang di mana fotonya sendiri nanti bisa langsung teman-teman semuanya bawa pulang. Jadi langsung cetak di tempat, unlimited, tidak berbayar sedikit pun. Semuanya kita yang bayar, Corazon yang bayar ya. Jadi ini fasilitas sebagai ucapan terima kasih juga teman-teman. Gue masuk di Corazon itu bener-bener pertengahan puasa mau Lebaran tahun kemarin. Artinya di sini kita ketemu Lebaran, gue sudah bener-bener 1 tahun di Corazon. Gak kerasa ya. Ya gue tuh dari dulu, gue tuh orangnya boringan banget kalau kerja ya. Dan gue juga sangat tidak menyangka gue bisa bertahan 1 tahun di Corazon seperti ini, menjalankan Corazon dengan sepenuh hati juga pastinya ya. Oke, yuk sekarang kita bakal muter-muter di resto bareng Tito. Tuh udah ada Tito di sana. Hari ini udah dapat reservasi berapa toh? Ya, hari ini total sudah 100 orang lebih kok. 100 orang lebih ya. 100 orang dari lebih. Berapa reservasi tuh toh? Total hari ini dari 14 reservasi kok. 14 nama reservasi. Totalnya 106 orang lebih. 106 packs ya. 106 packs. Nah, kita muter-muter nih toh, kan udah ditandain Boleh, ya toh ya. Nah, kemarin kan kalau teman-teman nonton konten Instagram ada tuh restoran yang nerima reservasi banyak Nah, banget. iya, betul. Berantakan, hancur lebur, sampai dikomplain, sampai viral. Nah, nih diajarin sama Tito gimana sih caranya biar restoran rame ke handle dengan baik, ya nggak toh? Iya, Ya. betul. Gimana sih toh caranya toh? Oke. Teman-teman semua sahabat Koko Kuliner. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan untuk list dari data restoran reservasi tersebut harus tepat dan betul ya. Intinya perhitungannya harus tepat. Betul, betul. Ya. Jadi kita nerima reservasi boleh, tapi semuanya diperhitungkan dengan baik. Betul. Corazon kapasitasnya kan contohnya 400, lantai 1 200, lantai 2 200 gitu ya. Artinya kalau misalkan kita terima bukber 400 orang datang barengan juga nggak mampu. Yap. Paling kalau dari gua sendiri, itu Corazon kalau kita nerima bukber ya barengan, itu mentok banget kalau barengan tuh lantai 1 full lah. Yap. 200 kita masih bisa, karena dibantu dengan orang kitchen kita yang sudah proper, timnya juga banyak, orang floor kita juga banyak gitu maksudnya dari Tito ya. Selain
selain itu juga harus terdata dengan baik dan iya, lengkap. betul, lengkap, ya. harus lengkap. Jangan sampai nanti ada miskom kok. Iya, betul. Ya kan, seperti itu. Tentu total jumlah dari reservasi itu berapa, seperti itu. Yang paling penting adalah kalau momen-momen tertentu ya, kayak weekend, Sabtu Minggu, Corazon kan masih rame. Artinya pesanan akan datang secara berbarengan terus. Betul. Nah, itu solusi yang paling utama itu adalah untuk mengantisipasi semuanya, itu melakukan PO menu. Betul. Ya, itu PO menu itu yang kita jalankan di Corazon. Betul kok. Contohnya ini reservasi berapa pax? Nah, ini contohnya teman-teman, ini reservasi untuk 9 orang. 9 orang. Ya, dan ini sudah tercantum nih kalau teman-teman lihat di sini sudah tercantum untuk pre-order menunya, dan di sini sudah jelas untuk kuantiti berapa total dari menu tersebut, apa saja yang dipesan gitu. Dan ini pasti dikeluarkannya di saat jam buka puasa seperti itu. Gitu ya. Jadi semua reservasi hari ini ada 106 lebih. ya. Dan kita harus menjelaskan kepada customer bahwa kalau misalkan mereka nggak mau PO menu, artinya kita akan mendahulukan yang sudah PO menu. Betul. Dan pada saat dilakukan PO menu seperti ini, sudah harus dilakukan down payment terlebih dahulu Seperti gitu itu, ya. betul. Makanya daripada kalian udah reservasi makanan yang nggak keluar, lebih baik datang aja langsung ke Corazon Resto and Coffee, bertemu dengan Bapak Tito tersayang ya. Oke, kita muter-muter Tok. Kamu jelasin Tok. Ya. Ini meja berapa dan berapa pax hari ini? Yuk. Yang ini untuk 9 orang, untuk mejanya ini untuk 9 orang kapasitasnya. Oke, lanjut. Dan lanjut lagi di sebelah sini kok. Oh, Ini situ. ini ngomong-ngomong ini untuk best view-nya ya kok ya. Ini Oh, ini orang best view itu gitu ya. jadi orang itu customer kita itu selalu request-nya tuh depan kolam. Kenapa Iya. sih? Soalnya teman-teman lihat di area depan kolam ini untuk view-nya itu cukup bisa dibilang cakep ya. Cakep sekali dengan ada kolam ikan, terusnya ada pepohonan dan hijau segala Iya, macam. betul. Tuh. Nah, ini untuk 5 pax, 5 orang dengan sama juga untuk buka puasa. Ini semua Semua buka puasa lah ya kok ya. Oke, lanjut 5 pax. Oke, lanjut lagi. Sini meja panjang. Ya, ini meja panjang. Ini untuk 10 orang atau 10 pax. 10 pax. 10 pax ya. Betul, dengan sudah dengan pre-order menu juga. Oke, lanjut lagi. Kok habis. Oke, di sebelah sini. Di sofa. Oke, ini sofa. Nah, ini biasanya family yang pengen sharing-sharing bareng-bareng makan di depan kolam. Nah, itu untuk reservasinya sebanyak 8 orang. 8 orang. Ini 8 orang ya. 8 orang. Terus di mana lagi? Oh, di Oke, situ. lanjut di tengah dulu. Oh, di tengah ada. Di tengah ada ini. Sebenarnya enakan di tengah ya, Tok ya? Iya, jadi dia center juga ya, kok ya? Enggak, kalau di tengah kan lebih sedap, Tok. Oh. Nah. Yang di tengah ini kurang lebih 4 orang ya kok ya. Ini untuk Di 4 tengah orang. 4 orang. Betul, untuk 4 orang dan sudah ada pre-order menu. pre-order menu. Jadi Lanjut lagi. teman-teman kalau misalnya mau itu 2 orang, mau itu 4 orang, mau itu keluarga 10 orang, 20 orang, tetap kita bakal terima pre-order menu teman-teman gitu. Biar menjaga dan tetap yang pasti kita juga menjaga kualitas juga ya kok ya. Iya, betul. Kalau nggak mau PO nggak apa-apa, tapi dalam kondisi yang tidak ramai. Kalau Iya. kondisi kayak gini kita pasti push banget buat PO menu. Betul. Ini 6 orang teman-teman di sebelah sini. Kenapa kita harus push kalian punya PO? Karena biar semuanya bisa terkendali pada saat kalian datang gitu loh. Kita nggak push, kadang tuh customer kan ada aja yang aneh-aneh. Disuruh PO menu dulu, kita udah jelasin restoran kalau weekend rame atau enggak kalau untuk bukber rame, mereka nggak mau pesan di tempat, pesan di tempat. Giliran datang ngelihat orang numpuk ratusan dia bengong. Iya, makanya kita juga maksudnya demi kebaikan ya. Pokoknya selama Corazon masih under gue, di bawah manajemen gue, mudah-mudahan lah semuanya akan berjalan dengan baik ya. Lanjut lagi Tok. Oke, lanjut. Ini untuk 4 orang juga kok dengan sudah pre-order menu. Oke, Oke, kita di lanjut. sebelah sini. Nah, untuk yang ini 8 orang kok. 8 orang ya. 8 orang. Udah 8 Ya, orang. dan Di di sebelah sini juga ada lagi untuk 9 orang. Oke, ada 9 orang. Ya. Oke. Cukup lah, nggak usah keluar-keluar lah. Intinya rame lah Intinya hari rame. ini. Di Ya. depan pun masih ada. Di depan masih banyak ada. meja teman-teman. Banyak, Cuman ya. nggak bisa kita ekspor satu-satu ya kok ya. Takutnya Tito capek nanti, kasihan Tito capek ya kan, nanti pacarnya marah tuh. Putri. Nah, itu pacarnya Tito. Oke, Tito, thank you ya Tito Oke, ya. thank you, Sekarang Ko. kita mau ke dapur, kita mau ngasih lihat nih teman-teman, sekarang jam 4 ya. Sekarang jam Kita 4. mau ke dapur, ngasih lihat teman-teman preparationnya seperti apa untuk kita buka puasa hari ini, yang dimana reservasi udah kita terima kurang lebih 110 pax ya. Kita jarang masuk bar ya, sekarang kita masuk bar. Kita lihat dulu PO-nya. Ya, ini udah masuk untuk reservasi hari ini ya. Ya. Di berapa pax sih? Lumayan banyak sih. 100 lebih ya. 100 lebih. Ini jadi lu kok sendiri, yang lain mana? Break. Yang lainnya gitu. Pergi break ya. Puasa lancar. Insya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah enggak ya Insya gitu ya. Allah. Oh iya, insya Allah.
Nah ini adalah PO-nya ya, kurang lebih ya udah masuk sekitar 100 minuman yang harus dibikin. Betul. Nah ini Aldi udah mulai prepare ya Di? Ya. Apa aja Di? Coba dijelasin Di. Yang masuk itu ada milkshake, ada teh series, sama ada mocktail juga. Nah gimana sih caranya Aldi nih ya, 100 pack sih nanti jam 6 kan barengan kan. Timber kan 3 ya, 2 lagi break. Ini kamu sekarang lagi prepare nyicil ya. Ya. Nah ini yang kamu lakukan apa nih biar nanti 100 pack nggak kelabakan pada saat orang-orang udah mulai datang? Saya lakuin sih biasanya langsung saat PO datang, saya langsung minta Minta apa? Sini. Gue bantuin jelasin, dia nggak biasa depan kamera. Kan Kapten Order datang, yang Aldi lakuin adalah mempersiapkan semaksimal mungkin, betul kan? Contohnya kan di sini ada milkshake, ada air, apa segala macam. Nah ini udah disiapin sama Aldi nih, air putih. Jadi nanti tinggal Aldi jelasin kan, ini air putih ke meja ini gitu, betul kan? Iya. Nah, terus ini kayak ini minum apa nih? Ini kopi cube. Ada kopi cube. Ini kamu apa? Preparean juga? Ini sirupnya. Simple sirup sirupnya untuk si kopi cube. Nah Betul. gitu. Jadi ini sudah di prepare sama Aldi. Terus juga ke sini. Nah ini kamu prepare untuk apa? Yang ini buat ada teh manis, ada teh tawar, sama ada leci, lemon, peach tea. Nah coba kamu jelasin yang mana buat apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk Kalau apa? yang ini buat es teh, cuman yang tawar. Es teh tawar. Kalau ini yang manis. Yang manis ini sama Ini khusus yang manis dong. sama mana? Semua ini. Sama ini. Nah gitu. Lanjut. Terus ini ada leci tea. Leci tea. Ini leci tea ini apa? Ini peach tea. Oh, peach tea. Sama lemon tea. Lemon tea gitu. Masih ada yang belum. Ya, cara ngejelasinnya begitu di. Jadi Aldi saat ini yang tersisa dari orang bar lama ya. Kalau kita lihat nonton episode Corazon di setahun yang lalu ada Aris, ada Tika, semuanya yang mundur kita nggak tahu juga kenapa ya. Mungkin karena mulai rame atau lain sebagainya. Udah sekarang orang-orang yang baru, Aldi yang tersisa sebagai orang lama ya. Oke Di, thank you Di. Siap. Sekarang kita di dapur. Tadi kita udah di depan sama Tito, di bar sama si Aldi, ngelihat preparean untuk kita handling buka puasa 100 pack barengan ya. Matiin dulu Di. Nih, gue sekarang sama lu sebagai perwakilan dari dapur. Biarin lepas dulu. Gue sekarang sama Adi ya. Adi selaku head kitchen atau head chef. Ya salah seorang head chef di Corazon. Jadi kan kita head chef ada 2 ya. Ada Pawar sama Adi yang megang operasional. Sekarang di Corazon gue juga mungkin udah nggak banyak megang. Kenapa? Karena di area ini yang biasanya berantakan, selalu diomel-omelin. Kita strategi baru. Jadi strategi barunya adalah Yono tuh sebagai orang yang udah lama banget di Corazon, yang memang udah ngerti produk ya. Kenapa gue juga bingung kenapa nggak dari dulu kita kepikiran ya. Akhirnya Yono kita pindah ke depan. Sekarang gue nggak usah ngomel-ngomel, tinggal kontrol segala macem, semuanya bisa jalan dengan baik, semuanya dipegang Yono ya. Nanti pelan-pelan lah. Sekarang yang ingin gue kasih tahu adalah hari ini kita dapat reservasi 100 pack ya Di. Nah biasanya tim kitchen ngelakuin apa aja Di biar orderan semuanya berjalan dengan baik? Oh ya, tentunya utamanya sih kita prepare dulu ya sebelumnya. Jadi kita siapin dulu ada berapa PO, kita siapin misalkan paket ya kita bisa pisahin paket. Ada beberapa menu yang sama ya kita satuin, prepare, nanti setelah udah selesai prepare baru kita eksekusi. Ya, menu yang sama kan artinya biar nanti pada saat karena ini buka puasa orang semuanya makannya jam 6 gitu ya. Artinya kita bisa masak barengan semuanya nanti kan. Jadi nggak ada yang ketinggalan gitu. Ya, kayak ini juga Yono udah disiapin semua ya Yon ya? Udah, tinggal eksekusi sih semua. Udah disiapin semua sama Yono. Ya, oke. Yuk kita lihat preparean yuk. Nggak apa-apa diikuti. Ya. Yono juga boleh, Yono sini Yon. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini anak buah Yono semua nih yang ada di sini nih. Nah, semua yang digantung-gantung di sini, ini PO menu kita, ya. Ini PO menu kita. Nah, ini anak-anak lagi pada ngapain nih, Di? Ini prepare ya, kalau ini untuk di bagian helper, tahu dia prepare buat plating. Prepare untuk plating. Plating, sambal-sambal semua ada di sini. Yang ini untuk butcher, ini nyiapin buat yang untuk dieksekusi. Jadi dia keluarin barang yang tadi di prepare. Jadi ini adalah preparationnya ya. Ya, Preparation
PO menunya apa semuanya disiapin Disiapin. di sini gitu. Jadi nanti si cook tahu masak aja ya. Ya, Gitu ya. Jadi semuanya memang harus ke-prepare dengan baik teman-teman. Kalau untuk kita ngerjain hitungannya udah ratusan packs dan bukan buffet. Kalau buffet mah gampang sekali Ya. goyang jadi semua. Ini ratusan packs semuanya menunya a la carte. Jadi memang butuh perhitungan yang baik gitu teman-teman. Oke, Adi, thank you Adi. Ya, Siap, thank you. Tadi sih udah omong part itu kayaknya udah itu. Ya. Oh, ini bumbu karinya. Udah ini. Ini maksudnya Empuk. tingkat kematangannya udah pas apa belum, kalau kurang empuk bisa diituin lagi. Takutnya kempukan, makanya cobain dulu nggak apa-apa. Oh, oke lah, udah. Yang penting ikut resipi kan. Iya, ikutin resipi. Ini Yono bikin bumbu kari ya untuk menu spesial kita. Ya, yaitu si nasi goreng kari untuk tema event baru kita, yaitu bukan rasa biasa. Tapi kita bukan mau showing ini, yang mau kita showing hari ini sama Yono adalah yang tadi gua udah bilang, menyambut bulan Ramadan, Lebaran kan bakal rame banget resto ya. Kurang lebih 1 minggu ya Yon. Artinya kita akan melakukan stok yang banyak sekali ya. Nah, kita di Corazon ini udah melakukan sistem stok belum? Udah kok. Udah ya. Hampir Apa aja? 90% udah siap semuanya. Hampir 90%. Tinggal jalan doang. Oke, gimana caranya Yono ngitung stok untuk mengantisipasi membludaknya Lebaran? Ya kita banyakin di yang biasa sering laku kayak platter, kayak gurame, kayak udang-udangan, kita siapin hampir 90% itu udah Kamu siapin semua. Ya, Jadi udah. pada saat Lebaran yang kita tinggal jualan aja. betul. gitu. Yang diharapkan kita udah nggak usah bikin produk Iya, lagi kita ya. nggak usah bikin Jadi produk. semuanya prepare-nya udah siap, bumbunya udah siap. Ini kita udah prepare semuanya dari 1 minggu sebelum Ya, ya. 1 minggu Nah, sebelum. ya itu yang customer nggak tahu ya. Kalau restoran yang well prepare itu semuanya diperhitungkan dengan sangat matang teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar jualan. Ya ini kita udah siapin dari seminggu yang lalu ya Yon ya. Belanjanya, bikin bumbunya segala macam, dan betul-betul harus dikontrol dengan baik karena ini semua nggak gampang. Total belanja kita sampai hari ini aja untuk stok itu gua rasa 100 juta udah lebih. Kemarin belanja bumbu Udang aja 34. 34 Ya, juta ya kan. Terus Buat belanja udang. bumbu aja kemarin juga hampir 40 juta. Belum yang lain-lain, Belum yang cumi, seafood, udang dan ya. lain sebagainya ya. Nah, sekarang di freezer ada apa aja nih, Yon? Ada cumiring, Ini ada, freezer baru nih, ini freezer baru. ada cumiring, ada sapi, ada platter. Ya, Semua jenis udah siap, tinggal kita tempur aja pas hari tinggal lebaran tempur nanti. ya. Jadi nanti pada saat hari H kita udah Nggak prepare lagi. nggak motong cumi, nggak nyiapin seafood, nggak apa-apa, semuanya udah disiapin semua nih sama Yono tuh. Ayam-ayam udah dibumbuin semua. Jadi kita operasional udah nggak ada apa-apa lagi. Apalagi yang kita prepare, Yon? Misam, Dimsum. Oh nih, ini western, ini Western, ini Japanese. Japanese. Oh, itu semuanya udah di-prepare dengan baik ya. Nah, jadi ini persiapan kita 1, 2, 3, 4, 5 freezer kecil dengan 1 freezer jumbo. Ini yang baru kita beli untuk persiapan Lebaran ya. Tahun ini kita nambah freezer, kenapa? Karena tahun kemarin dan tahun ini jelas pasti berbeda ya. Bakal jadi lebih gila lagi penjualannya. Teman-teman semuanya Lebaran pokoknya datang aja. Kita usahakan memberikan pelayanan dan kualitas terbaik. Yon, thank you. Thank you, Kak. Nah, sekarang kita di dapur. Ini Mang Dede lagi bikin takjil buat anak-anak. Apa makan hari ini, Mang Dede? Sup apa? Sayur biasa. Oh, sop sayur. Sama bikin bawang jagung. Hari ini makan anak-anak sop sayur sama bawang jagung. Sop sayurnya ada ayamnya? Oh, ada pakai ayam. Terus ya ini lagi prepare semuanya untuk persiapan buka puasa di jam 6. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini ada Western juga lagi prepare ya. Ini ada chicken cordon bleu, ada nanti ini buat burger. Terus di sini juga ada Pak Eman lagi prepare. Prepare apa Pak Eman? Chicken katsu, chicken teriyaki. Persiapan buat buka nanti. Iya betul. Ya, aku dibikinin nggak aku? Oke, nanti dibikin. Bikin, tapi jangan bilang-bilang sama owner. Oh, enggak dong. Nanti dimarahin. Ya. Ya. Nanti aku chicken katsu nggak usah banyak-banyak. Boleh. 3 aja, 3. Itu untuk sendiri. Sendiri. Oh, sendiri. Ya? Dia mah kameramen nggak usah kasih makan. Bisa. Ini aja yang Iya. bekas-bekas dulu. Yang bekas-bekas. Telur kalau bisa diceplok cangkangnya. cangkangnya, Iya. Ini nanti buat udang bakar. Tuh, semuanya udah di-prepare lah anak-anak ya. Kenapa gua hari ini bikin konten yang ngajak teman-teman muter-muter ngeliat preparation? Ini hampir nggak pernah ditunjukin sama orang-orang ya. Karena gua termotivasi dari
Yang kemarin di Instagram rame banget, bukan cuma satu, bahkan banyak gue lihat nih restoran yang terima reservasi begitu banyak, tapi mereka kewalahan buat handle. Mereka yang terima, mereka yang nggak bisa handle. Lucu ya gitu ya. Ya makanya dibilang buka bisnis restoran tidak semudah itu. Itu membunuh dirinya sendiri. Gue yakin orang-orang yang kecewa itu di traktir aja nggak bakal mau balik lagi, gitu ya. Ya udahlah. Ya gue sekarang di Corazon juga nggak banyak ambil pusing, nggak banyak stres. Kenapa? Semuanya kita udah setting ulang. Ya selama staff-staffnya bisa menjalankan SOP dengan baik, gue rasa gue nggak akan banyak pusing di sini. Karena biasanya gue selalu marah-marah di area plating atau runner ini ya. Sekarang udah enggak, karena sekarang area plating semuanya dipegang sama Yono ya. Jadi Yono sekarang benar-benar tugasnya melit anak-anak yang ada di area preparation. Di prepare itu ada si Dudung, ada si Rifki, ada Rizky dan lain-lain. Itu benar-benar mereka udah hands on untuk mempreparation sayur-sayuran untuk operasional. Si Yono nggak boleh megang sama sekali. Yono benar-benar kontrol aja anak-anak bisa ngerjain sesuai SOP. Jadi kalau restoran rame, Yono harus standby di sini karena dia satu orang lama, kedua ngerti produk. Jadi ya itulah yang gue bilang, kita pelan-pelan membenahi semuanya menjadi lebih baik lagi ya. Puji Tuhan lah ya, semuanya berjalan dengan sangat baik. Corazon semakin hari juga semakin ramai ya. Ya udah gitu aja deh ya, enjoy di video Corazon hari ini. Itu berapa? Hotplate-nya belum, Rob. Rifki, naikin hotplate dulu 6. Tuh ada hotplate 6, gak ada yang prepare. Dadang, Deden, bakaran boleh jalan, ayo. Ayo udah boleh fire semuanya. 1 jam 15 menit lagi udah jam buka loh. Bakaran semua jalan aja. Itu kalian ya. Bawah satu, kue 2. Itu yang pasta sama kentang kalian minta duluan. Bener gak? Carbonara sama french fries. Beda ini kok. Beda, coba aku tanya dulu. Tuh, mininya satu lagi, sama teh minggu satu, kangkung satu lagi ya. Untuk bisa garam. Ya, jam 7. Jam 7 mah nanti aja kali kok ya. Jam 7 nanti aja, fokus ke sini dulu yang buat buka dulu. Putri, ini semua dibakar habis aja. Dibakar habis aja. Semua dapur mulai masak aja. PO-nya masak aja, semuanya jadiin. Pak Iman jadiin aja Pak Iman semuanya. Ya. Nyonyanya satu, Nanti nggak kekejar kalau nanti. Udang bakarnya Corazon 2, madunya 2. Ya, satunya itu nyonya, kue. Bawal satu, bawal. Corazon juga. Brother, minta sendok dong, brother. Kue, Corazonnya 2, nyonya 1. Guramenya, Corazon 5. Ingat gak lu? Nanya lagi. Ya kue 3, Corazon 2, 1 nyonya. Ini, lu tau gak? Ingat gak? Ini kue. Itu satunya tuh. Itu satu lagi, saya nyari satu lagi, Bos. Enggak, ini kamu lagi bikin apa? Dikerjain dulu, jangan boleh balik nanya. Kue, bawal, gurame ya. Ya udah dikerjain dulu, nanti baru nanya lagi. Itu nanti kamu pasti lupa apa yang kamu sedang di depan mata kamu itu yang dikerjain. Itu kalau Ayo dibumbuin, ayo cepet, tinggal sejam lagi nih. Udah nggak kekejar loh. Pak Iman bikin apa ini? Chicken teriyaki, itu apa? Karage. Terus ini chicken teriyaki sama minyaknya kurang panas. Bisa digedein lagi nggak? Nggak. Udah mentok. Oh, minyaknya kurang panas. Kombo lokal ya. Semuanya langsung kerjain aja, nggak usah nunggu. Nanti malah kekejar-kejar sama waktu. Nggak usah di-prepare, Jep. Langsung jadiin aja, Jep. Biar keluar satu-satu. Mumpung nggak ada pizza kan. Beef vegetable seasoning nggak? Karinya 3 sama Di seasoning nggak? Di seasoning kan? Apa ya? Ininya. Iya. Dibumbuin kan? Udah. 120 packs. Berarti paling nggak harus ada 150 bawannya. Oh, itu ada satu. Satu orang satu. Kalau kayak yang kecil-kecil harus kasih lebih, nggak boleh. Dipakai dulu aja. Nggak boleh kecil banget. Buat apa itu? Ya. Berarti nggak ada es ya hari ini ya, takjil ya? Oh, seminggu terakhir ini bakwan ya? Sampai ketemu lebaran ya? Awas Mas. Gosongan ini tadi. Hati-hati dong makannya. Udri, jangan gosong-gosong Udri. Pahit itu loh.
kita udah mulai proses makanan, teman-teman semuanya bisa dilihat di dapur kita super sibuk ya. Di sini Yono standby untuk menjadi checker, sekalian quality control ya. Tuh, anak-anak juga udah pada mulai plating semua menu bakar-bakaran. Coy, udang awas gosong udang. Udah mulai prepare bakar-bakaran ya. Kalau untuk menu bakar-bakaran kita di sini pakai kayu, terus daun pisang gitu ya. Terus ini ada mie goreng ulang tahun 1 2 3 4 5, capcay, seafood platter dan lain sebagainya ya. Sekarang jam 5.15, artinya kurang lebih 45 menit lagi buka puasa dan 100 packs ya. Jadi teman-teman perhitungannya harus benar-benar kuat banget. Kita nggak bisa yang namanya ngasih makanan semuanya benar-benar panas ke customer. Artinya apa? Dari jam 5 kita sudah mulai, dari jam 4 bahkan kita udah mulai prepare ya, goreng-goreng apa segala macam. Jam 5 kita mulai proses gitu ya. Maka nanti pada saat jam 6 atau menjelang buka puasa, makanan yang di-PO oleh customer semuanya udah ready dan siap untuk disajikan teman-teman semuanya ya. Oke, gitulah ya. Dan sekarang ya teman-teman bisa lihat ya, gue udah nggak terlalu ambil pusing di dapur Corazon sendiri, semuanya udah super settle karena ya teman-teman bisa lihat kekompakannya, juga cara kerjanya, semuanya puji Tuhan sangat sesuai apa yang diharapkan ya teman-teman. Saling mengingatkan, kerjasama, saatnya panas ya panas, saatnya adem ya adem. Kunci Salta X 1. Semuanya butuh proses ya sampai seperti ini. Ya dengan keputusan gua memindahkan Yono sebagai tim leader di preparation. Sebenarnya dia ini dari dulu udah jadi tim leader, cuman emang orangnya gatelan kalau nggak megang kerjaan gitu. Makanya kemarin gue tegaskan lagi, kemarin gue panggil dan gue bilang udah lu fokus aja untuk mengerjakan dan menjadi pemimpin di tim preparation. Akhirnya ya sekarang kalau weekend atau kondisi rame, Yono handling di operasional atau menjadi checker karena dia mengetahui produk dengan sangat baik. Dan pada saat hari-hari bahkan gue tidak memperbolehkan Yono untuk kerja, jadi dia cukup controlling anak-anak aja. Dia beri jalan-jalan. Kunci Seso 2 log ya. Cumi cabai garam. Nah udah kayak gini udah penuh, udah tambahin lagi dikit. Ya, ambil lagi dikit lagi. Ya oke udah cukup. Jangan sampai tumpah-tumpah, nggak boleh, nggak bagus. Ya, mie goreng siput 2, ayam 1. Oh pak. Corazon Kunci semua telur gurame. asin. Ya, ayam 1. Tok. Masih ada lebih apa? Ya maksudnya kalau Udah orang jalan, datang tetap gurame harus jalan dikasih loh. semua. Ada nyonya 1 kan Utri? Ya, tetap kasih ya. Guramenya. Oh, itu apa itu? Yang belum? Kamu datang terima aja Gue toh. nyonya. Aman kok ini, aman. Iya, nyonya 1, gurame nyonya 1. Corazon 5. Nyonya 1. Itu ada berapa? 6. Kan 5, Engis ngomong 5. Apa itu 1 itu? Sop kari. Masih ada 1 itu apa itu? Tulang mana? Tadi gua Ini lihat tulangnya di sisi belakang. 3 ya. Itu apa Utri? Nah, iya ini. Ayo jangan nyonya salah, 1. jangan salah. Kuenya berapa ini? Bukannya udah tadi? Buncis telur asin. Ya tinggal nyonya guramenya. Ini 1 aja bre. Iya pakai ini. Iya pakai itu. Oh apa? Udah. Satu porsi doang. Iya 1 udah jalan. Udri kalau bingung nanya Udri. Kalau bingung nanya. Permisi, awas. Permisi, awas. Ayam telur asin. Udah jalan udah belum? Ayam telur asin. Onde udah jalan. Udah. Ya. Jumbo keluar 1 ya, baru 1 ya. Permisi, Wah. Jeffrey. Udah biarin, jangan geser, nanti jatuh. Udah. Tinggal 2 lagi jumbonya. Ya. Ya, kasih bawang goreng dulu atasnya baru jalan. Ya, Corazon semua. Tadi kan udah keluar 1 kan? Nyonya kue. Ya. Soto. Potato soup 1. Ya, platter mini 1 lagi. Itunya udah belum buat nasi goreng hijau, dorinya? Oke, teman-teman ya. Ini udah semua teman-teman beres. lihat. Yang tadi. Sekarang jam 6 kurang 20 menit ya. PO menu 120 pack ditambah orderan baru masuk terus ya. Kita nggak hold, bisa selesai dengan sangat baik. Sekali lagi teman-teman, Buat gua bilang buntut. ini 120 pack semuanya ala carte loh ya. Bisa kita selesaikan dengan baik. Makanya gue bilang preparation itu sangat penting ya untuk menjalankan Kumpul sebuah lokal restoran dua ya. yang baik.
Dan sekarang yuk kita lihat ke depan bagaimana kondisi tim kita di floor atau di depan. Nah, lanjut di depan ini dipegang sama Ojak hari ini sebagai checker. Nah, jadi kita melalui 3 kali proses pengecekan. Yang pertama itu dari preparation kan mereka prepare, terus checklist. Nanti sebelum makanan keluar dari Siono dicek lagi. Nanti makanan mau diantar ke tamu kita cek lagi. Jadi ada 3 kali proses pengecekan ya. 3 kali proses pengecekan seperti ini aja masih sering kali terjadi kesalahan ya. Apalagi teman-teman yang tidak memiliki standarisasi SOP yang baik untuk keluar masuk makanan ya. Oke, ini udah mulai makanan kita keluarin ke tamu semuanya. Nah, ini dimsum corner ya. Kan kita selama bulan Ramadan. Terus ini cukup menarik ya, menarik customer semuanya dan nanti every weekend ini akan berjalan terus setiap Sabtu Minggu. Ya, jadi setiap Sabtu Minggu teman-teman ke Corazon bakal ngelihat dimsum corner dipajang di depan seperti ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat lah ya, kondisi kita mau buka puasa ini udah mulai berdatangan tamu di jam 6 kurang 20 ya. Udah rame banget, bisa dilihat meja ke meja. Ya, ini di area satu floor ini udah hampir penuh semuanya. Tuh ya, sampai ke semua area. Ya begitulah ya di Corazon Restaurant Coffee ya hari ini luar biasa. Mantap.